kalaupun ternyata misalnya dokternya nggak bisa atau kamar operasinya penuh atau misalnya bisa melahirkan lebih cepat lagi gitu, kan kita nggak pernah tahu ya, karena pada saat itu Ini hari ini baru masuk ke rumah sakit. Mungkin persiapan apa aja nih anak ketiga nih? Beda nggak sih sama yang sebelumnya? persiapannya mungkin sedikit banyak sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Deg-degannya tetap sama. Apalagi virus juga deg-degannya tetap sama. Jadi tadi sebelum masuk sini seperti biasa pagi-pagi kita cek dulu ke dokter anestesi dulu. Virus dicek tuh semua, dilihat dulu data-data pemeriksaan selama 9 bulan ini, terus diperiksa dulu tensinya, semua ditanya sudah berapa kali operasi, terus sudah berapa kali melahirkan, sudah pernah terkena COVID atau belum, penyintas atau bukan, semua didata dulu, semua diperiksa, pokoknya cek seluruh badannya, dan alhamdulillah aman gitu, karena dokternya aman. Tapi mungkin tadi pas dicek tekanan jantungnya katanya lu jangan minum kopi, padahal kan nggak ngopi ya, terus sama tenang ya, ini jantungnya deg-degan banget katanya. Iya, tapi saya tahu kok kalau dokter ini pasti karena deg-degan. Iya dok, tenang aja bu katanya, ini berasa banget nih katanya gitu, jadi harap lebih tenang aja gitu. Nanti mulai jam 10 malam udah mulai puasa, jadi jam 6 pagi udah insya Allah sudah mulai dioperasi gitu. Terus nanti udah disiapin buat obat buat lambungnya apa segala macam, karena belum bisa makan dari jam 10 malam ke jam 6 pagi sampai 4 jam setelah pasca operasinya juga belum bisa makan dulu. Jadi udah disiapin semua sama dokternya gitu. Ya udah kesini anak-anak ikut juga karena mau support maminya. Virus juga butuh orang yang rame lah di kamar gitu. Jadi ya udah mereka diajak semua ke Berarti sini. akan nginep semuanya di sini ya? Akan nginep di sini. Jadi yang lucunya adalah kan memang di sini kan kita harus tetap melihat protokol kesehatannya ya. Kita harus melihat protokol kesehatannya. Jadi anak-anak juga di PCR kan. Nah itu ada lagi tuh drama-drama mau PCR-nya juga tuh. Lucu. Terus ya kita yaudah kalau nggak mau di PCR nggak apa-apa di rumah aja. Tapi pas abang mau tapi mukanya panik gitu kan. Kayak panik. Akhirnya udah aku selesai PCR, pas PCR, virus PCR, si pasnya masih nanti tuh, adiknya duluan yang maju, ya udah adik dulu gitu. Terus dicolok, enak beli katanya. Akhirnya ketika si kakak Eja sudah PCR, abangnya baru berani. Ya udah akhirnya mereka baru ikut ke sini. Ini kan juga ada acara pengajian juga ya sebelum menjelang lahiran itu. Kerjaan apa? Iya. Acara ini. Iya, acara pengajian memang sengaja disiapkan. Maksudnya kan kita mohon doa juga lah dari teman-teman yang ada di rumah, dari keluarga terdekat juga gitu kan. Tapi karena acara itu cuma untuk orang rumah kita aja gitu kan, sengaja ngundang Habib Muhammad sama Ustadz Maulana berdua, masya Allah para guru yang kita senang banget, mereka menyediakan waktunya untuk datang untuk mendoakan tuh kayak sebuah kesenangan besar banget sih ya, anugerah juga ya. Harapannya bisa didoakan langsung sama guru-guru, ada bacaan-bacaan khusus yang mungkin kan kalau kita orang biasa nggak terlalu mengerti ada bacaan-bacaan khususnya ya, jadi para guru bisa bacain itu gitu kan. Tapi ya sedihnya keluarga semua memang nggak datang dan nggak bikin acara juga gitu kan. Nah, masih takut juga karena kita semua iya di rumah, karena kita semua sudah di PCR gitu. Kita semua sudah di PCR, kalau bisa jangan ketemu sama orang lain dulu gitu kan. Nah akhirnya Ustadz Maulana Habib Muhammad datang juga, kita lakuin prosedur yang sama gitu, dan mereka mau berbesar hati untuk kita PCR juga, kita swab. Jadi ya cuma orang rumah aja, aku, Khairus, Mas Eja, sama tim Soundfy yang ada di rumah, dan kedatangan guru-guru besar Habib Muhammad sama Ustadz Maulana, berdoa bersama, terus nasihat-nasihat perkawinan, nasihat-nasihat mengenai seorang istri, mulianya seorang wanita. Di situ nangis deh, Virus nangis, aku nangis, Fas juga nangis karena terharu dengan nasihat-nasihat itu. Terus Ustadz Maulana ngasih kesempatan untuk aku minta maaf, Virus minta maaf, terus untuk saling mengucapkan terima kasih, terus saling mengucapkan harapan-harapan besar ke depannya apa gitu. Jadi kayak haru deh, apalagi pas juga nangis juga kayaknya haru banget gitu. Ya udah, jadi paling enggak
malam itu ngebuat lebih tenang gitu dan lebih harapan besar juga dan berdoa bersama juga gitu. Kakaknya antusias apa nih mau jelang dedenya lahir nih? Oh antusias banget dia sampai nggak mau ketinggalan satu ya kan, tetap mau ikut ke sini. Terus dia udah nyiapin nanti mainan-mainan buat adiknya. Iya, si Fas nyiapin mainannya sendiri, Ejas nyiapin mainannya sendiri semua. Terus nanti udah rebutan. Nanti pokoknya hari ini tidurnya harus sama abang, hari ini harus sama ini gitu. Padahal enggak, tidurnya sama mami dedi. Yo kayak gitu. Ya udah, tapi Sabtu Minggu boleh ya tidur di kamar mami dedi. Ya insya Allah ya gitu. Itu senang banget. Terus yang seperti sering aku bilang, malah kalau Ejas dia yang paling inget untuk ngebacain Al-Fatihah di perut maminya gitu. Iya, mami kakak belum bacain Al-Fatihah, terus auzubillah tuh dengan bacaan yang gitu, dibacain, masya Allah gitu. Terus dia yang paling semangat untuk ngedengerin suara detak jantung gitunya, kan kita ada alatnya kan, dipakein gel gitu, diginiin, dia selalu ngingetin gitu. Terus mereka berdua yang sering banget rebutan untuk ngasih vitamin maminya. Jadi maminya itu harus minum vitamin pagi, siang, malam. Habis makan, nanti mereka mau masukin pakai tangannya sendiri gitu. Nanti kalau misalnya maminya udah duluan atau abangnya udah duluan atau kakaknya duluan, yang lain nangis. Kan harusnya ini rebutan gitu. Masya Allah senang. Senang, jadi maksudnya ikatan batin mereka kuat gitu semenjak dari dalam perut. Kita menandakan itu semua kan. Antusiasme mereka juga kuat sekali dan terlihatlah kalau mereka sangat mengharapkan dan sayang banget sih untuk kehadiran adik-adik mereka ini gitu. Kalau saya sendiri menyiapkan ingin menjadi bapak anak tiga gimana? Oke. Aku benar-benar menyiapkan diri ya. Satu mungkin belajar lagi dulu itu penting banget ya. Dari pengalaman anak satu, anak kedua, berikutnya pengen menjadi ayah yang lebih baik lagi pastinya. Pengen menjadi suami yang lebih siaga lagi gitu. Terus mengevaluasi diri dulu kurangnya apa nih gitu kan, sekarang apa yang harus ditambahin. Otomatis harus kerja lebih giat lagi, berdoa lebih kencang lagi, makin banyak anak, sekolah juga makin harus disiapkan, pampers susunya nanti juga harus dipersiapkan, dari segi sisi itu juga harus dipersiapkan, selain semuanya moral harus segala macamnya ya gitu. Terus kalau kemarin sih yang aku lakuin sama Virus kan, dia kasihan juga ya, perutnya kan udah besar banget, udah nggak bisa nunduk apa segala macem. Jadi paling ketika dia mandi sih ya, aku berusaha mandiin kaki-kakinya ya, karena dia kan nggak nyampe. Jadi paling aku bagian sabunin kakinya gitu, sama pakein celananya ya. Kalau udah sini, sampai sini, ya berusaha menjadi suami siaga lah, masya Allah gitu. Siapin diri lahir dan batin dan terutama support sih ya, karena kan di kehamilan ini yang paling berasa pasti seorang istri ya, perubahan fisiknya, perubahan mentalnya, itu kan dia paling berasa banget ya. Dan itu semua kan nggak bisa hilang pastinya, fisiknya pasti akan ada bekasnya, mentalnya pasti akan ada bekasnya. Anak ketiga pasti psikologisnya akan semakin beda lagi dibanding anak 1 dan 2 gitu kan. Jadi support dia untuk tetap semangat menjadi ibu yang baik gitu sih. Rencana setelah melahirkan bakal mengulangi kegiatan untuk fokus virus ini. Enggak, aku tetap akan berkegiatan sambil ngurus virus, karena kalau ngurus virus doang nanti yang ngurus aku siapa ya, maksudnya untuk ngurus akunya dalam artian untuk take care mereka semua bagaimana gitu kan, karena tetap harus bekerja ya, bekerja. Tapi paling seminggu inilah, kemarin schedule aku kosongin dulu semua seminggu ini, karena aku pengen aja menjadi bagian dari kelahiran anak ketiga ini. Setelah kelahiran juga, sampai nanti mungkin insya Allah minggu depan lah baru mulai fokus kegiatan lagi. Tapi udah aku kosongin si minggu ini full dari Senin sampai hari Minggu, nggak aku ambil apa-apa dulu. Ini milih tanggal 21 ada maknanya atau pas hari ini? Beneran? Dari satu hari Minggu, Ibu ya? Besok Iya. Iya. Pas hari Ibu? Iya. Oh, Masya Allah, sebenarnya kita nggak tahu kalau 21 itu hari Ibu Iya, gitu. bagus ya. 22 hari Oh, besok. dua. 22. Oh ya, Ya 21 12 kan. sebenarnya Satu yang enggak. ya lupa ya. Sebenarnya kemarin itu dokter bilang dari tanggal
16 sampai 29 Desember tuh sudah siap untuk melahirkan, sudah matang gitu ya. Mau hari apa gitu terserah gitu kan. Dan aku sama Virus sih kemarin sepakat ya hari apapun adalah hari yang baik gitu ya, hari apapun adalah hari yang baik. Tapi kita sambil lihat-lihat juga nih yang mana yang mungkin pas lah buat kelahiran anak kita ini gitu kan. Jatuhlah pada tanggal 21 ini, mungkin selain tanggalnya juga bagus, berbagai macam pertimbangan juga pagi-pagi. Tadi kan mau hari Senin gitu ya, tapi tanggal 20 cuma 20 kayaknya nggak bisa gitu. Saya 21 di waktu pagi, insya Allah kelahiran Rasulullah kan juga pas subuh juga ya gitu. 21 juga mungkin tanggal yang bagus juga dari segi tanggal juga. Dan yang pastinya adalah ketika Allah tuh berkehendak gitu. Tadinya kalau kita mau minta tanggal berapapun ternyata misalnya dokternya nggak bisa, atau kamar operasinya penuh, atau misalnya bisa melahirkan lebih cepat lagi gitu, kan kita nggak pernah tahu ya. Karena pada saat itu Virus juga sudah mulai kontraksi. Dokter bilang kayaknya bisa melahirkan lebih cepat deh katanya gitu dari tanggal sebelum 16 ini. Ternyata ya memang Allah berkehendak, jatuhlah di 21 apa yang kita harapkan, dan mungkin Allah menerima juga gitu. Jadi tepatlah 21 ini, selain tanggalnya juga bagus. Dan selain juga kemarin Ejaz lahir di 21 juga, tanggal pernikahan kita juga tanggal 21, jadi kayak Masya Allah lah. Semoga ini tanggal yang pas, iya semoga tanggal yang pas. Juga ada persiapan nama mungkin di sana. Udah ada. Cewek cowok? Besok deh kayaknya. Surprise, karena bayinya pun ngasih surprise terus ke kita. Setiap kita cek kehamilan, dia muter lah, dia nutup mukanya lah. Jadi pas sama Ejaz kan kita setiap USG itu selalu ngeliatin mukanya, dan alhamdulillah kita senang kan kita bisa ngeliat, terus kita posting gitu ya. Ini kita nggak ada foto muka dia gitu, karena dia muter, dia nutupin segala macam. Bayinya malu-malu dia mau ngasih surprise buat maminya gitu kan, sama dedinya. Ya udah, makanya sekalian aja deh nanti. Kondisi kakak berarti sekarang udah kita dekat tuh, sempat ditanya nggak sih yang tadi jantungnya ini? Iya, deg-degan. Jadi pas dokternya bilang, Bu ini detak jantungnya kenceng banget, santai aja deh. Jangan ditambah kopi ya katanya. Enggak dok, nggak ngopi. Ya kalau gitu tenang aja, yang penting tenang aja bawaannya. Biar nggak terlalu deg-degan dan jantungnya juga kenceng banget gitu berdegupnya gitu kan. Ya sekarang dia lagi di kamar, aku lagi ngasih makan dulu yang banyak. Karena waktu 2 minggu apa 3 minggu kemarin itu dokter sempat bilang berat badannya masih agak kurang nih Bu gitu, masih agak kurang, Ibu makan aja yang banyak gitu, makan yang banyak, yang proteinnya, karbonya gitu kan. Akhirnya kita berusaha makan banyak tuh gitu, berusaha banyak, udah mulai naik, terus alhamdulillah senang. Terus pas dicek lagi minggu depan, loh kok belum naik lagi nih gitu kan. Ayo Bu, terus dokter bilang ini bisa kekejar nggak ya katanya gitu kan. Karena udah tinggal 2 minggu lagi nih ternyata gitu. Tinggal 2 minggu, File itu udah mulai aduh sendiri deh nih gimana nih. Akhirnya udah kayak paksa semangat makan yang banyak, makan steak, minum susu apa segala macem, terus yang manis-manis cake gitu-gitu. Dan alhamdulillah kemarin nih hari Sabtu kita check up lagi, nah alhamdulillah berarti sudah Masya Allah ya, udah mulai seperti apa yang diharapkan juga gitu sama dokter, dan kita juga udah naik dan kekejar juga sih. Nah, Virus makan banyak, doa gitu. Usaha gitu. Apa sih yang dikhawatirin dari Virus sendiri untuk lahiran yang ketika ini sampai demikian gitu? Atau boleh saya hello ke Virus nggak biar nanya langsung? Oh, boleh. Gini. Yang dia khawatir apa ya, mungkin seperti yang sebelumnya kali ya, yang namanya melahirkan bisa dibilang kan itu proses hidup dan mati juga ya, orang tua dan anak gitu. Memang kita boleh berbahagia dengan ini, tapi kan kita juga harus tetap berhati-hati, berdoa gitu ya, karena kan ya seperti yang tadi aku bilang, namanya kelahiran adalah proses hidup dan mati, dan di sini adalah seorang perempuan lah yang benar-benar berjuang untuk itu. Jadi sosok suami kalau cuma ngasih uang jajan tiap bulan, cuma buat kasih ngucapin selamat makan apa belum, itu kayaknya masih kurang gitu. Makanya butuh perhatian yang dalam untuk itu semua gitu. Jadi nggak bisa seenaknya aja sih, karena perjuangan seorang ibu, kemuliaan seorang wanita itulah adanya ketika lagi melahirkan ini gitu. Ya aku coba